Guys, kalau kalian pilih mana? Kalian punya Pajero harganya 600 juta tapi lagi nyicil, punya uang tabungan 20 juta di rekening, atau kebalikannya, kalian punya uang 600 juta di rekening tapi kalian naiknya Mio, ya naik motor Mio yang harganya 20 juta. Coba tulis di kolom komentar sebelum kita mulai videonya, karena ini penting sekali membedakan bagaimana kita melihat orang yang betul-betul kaya atau cuman terlihat kaya. Oke, salah satu ini. Guys, oke, jadi hari ini, video kali ini kita akan bahas tentang terlihat kaya versus kaya beneran gitu ya. Nah, oke, jadi tadi pertanyaannya tolong dijawab dulu teman-teman. Kalau kalian, teman-teman semua di sini, kalian pilih yang mana? Kalian punya mobil Pajero seharga 600 juta, tapi ternyata nyicil, masih nunggak, tapi kalian punya tabungan di bank 20 juta. Sedangkan pilihan yang kedua, kalian punya motor Mio seharga 20 juta tapi tabungan kalian itu 600 juta. Ayo coba tulis di kolom komentar. Ditunggu ya. 1, 2, 3. Oke. Jadi kita akan membahas kali ini teman-teman. Banyak di sosial media, banyak di dunia maya ya, atau di dunia online. Itu yang terlihat itu sebetulnya faktanya nggak seperti itu, ya kan? Yang kelihatan di luar itu sama yang di dalam beda sekali. Makanya kita akan belajar teman-teman bagaimana kita bisa melihat orang-orang yang betul-betul dia punya secara finansial baik, atau yang memang mereka cuma flexing atau mereka ini hanya terlihat kaya. Nah, dari pilihan tadi, yang pilihan A atau yang B, yang A tadi Anda punya, teman-teman punya Pajero tapi masih nyicil, tapi tabungannya cuma 20 juta. Sedangkan yang pilihan yang B tadi, kalian punya motor Mio harganya 20 juta, ya kan? Tapi tabungannya 600 juta. Pertanyaan saya, yang terlihat kaya yang mana? Pasti jawabannya yang terlihat kaya yang punya Pajero. Kelihatan di luar, ya kan? Wah, punya Pajero, keren, ya kan? Tapi ternyata tabungannya cuma 20 juta. Sedangkan yang tadi, yang B, sebetulnya yang dia harusnya betul-betul tabungannya itu banyak, ya kan? Cuman dia di luarnya nggak kelihatan. Nah, maksud saya hari ini, jawaban ini teman-teman, jawaban antara A dan B itu sebetulnya tidak ada yang salah, gitu ya. Kita mau memikirkan, oh saya ingin punya Pajero, saya belum punya uangnya, saya mau cicil dulu, ya kan? Kalau kita sanggup dan kita betul-betul bisa bertanggung jawab, ya kan, itu nggak jadi masalah, bisa lebih semangat untuk bekerja, dan mobil Pajero-nya bisa untuk kerja teman-teman, bisa untuk meningkatkan kinerja Anda, bisa meningkatkan mungkin penghasilan Anda, ya kan? It's okay, ya kan? Tapi kecuali kalau teman-teman di sini beli Pajero tadi untuk flexing, untuk hanya pamer-pameran, hanya untuk lebih terlihat kaya tadi teman-teman, ya cuma terlihat kaya dibanding orang-orang yang lain, itu ya baru keliru, karena tabungannya sedikit doang, ngapain, ya kan? Sedangkan yang tadi Mio, naik Mio cuma 20 juta Mio-nya tapi punya tabungan 600 juta, itu juga sebetulnya nggak ada yang salah dengan itu ya. Kalau pengen hidup yang lebih sederhana, frugal living gitu ya, oke, saya pengen yang sederhana aja, it's okay, ya kan? Tapi menurut saya juga kurang ideal, ya kan? Karena kalau Anda punya 600 juta, ya jangan naik Mio lah, minimal misalnya punya Avanza, atau Anda bisa naik Brio, ya kan? It's okay. Ya, jadi dua-duanya menurut saya juga kurang ideal. Teman-teman harus, yang ingin saya tekankan hari ini, itu bukan masalah pilih A atau pilih B-nya, atau Anda yang salah yang mana, yang tepat yang mana. Nggak ada yang tepat, nggak ada yang salah teman-teman, tergantung kondisi masing-masing. Tapi yang ingin saya tekankan adalah jangan berpikir cuman motivasinya, semangatnya itu cuman terlihat kaya tadi, cuman terlihat kelihatannya doang mempunyai mobil ini dan itu, tapi Anda secara keuangan nggak melek finansial, secara keuangan Anda nggak bisa mengelola dengan baik. Nah, itu yang bahaya. Sedangkan tadi yang hidup yang sangat sederhana tadi ya teman-teman ya, yang hanya punya motor tapi hanya punya tabungan 600 juta, itu menurut saya juga kelewatan gitu ya, karena ya harusnya lebih seimbang. Nah, jadi poin saya teman-teman, jangan cuman melihat yang ada di luar, ya kan? Kalau kita mau lihat tanda kutip secara finansial orang itu baik atau enggak, itu nggak bisa dilihat dari apa yang dia miliki sekarang, yang kelihatan sekarang apa, ya kan? Jangan terbuai kalau Anda mungkin diajak bisnis tertentu gitu ya, yang menunjukkan yang flexing mobil sport dan lain-lain. Coba Anda teliti lebih lanjut teman-teman,
sumber kekayaannya dari mana, ya kan? Kita harus logikanya harus bermain. Sumber keuangannya dari mana, sumber pendapatan dari mana, lalu pekerjaannya tuh menghasilkan berapa memangnya, ya kan? Lalu dia tuh omsetnya 1 bulan berapa dan sebagainya. Baru kita bisa melek secara finansial, kita bisa betul-betul melihat logikanya, melihat faktanya seperti apa. Jangan cuman tanda kutip terbuai dengan yang terlihat kaya tadi. Ya, karena apa? Kebanyakan orang yang kaya sungguhan teman-teman itu biasanya nggak pernah flexing malah. Orang yang kaya sungguhan dia mungkin pakai celana pendek, kaos, ya kan? Dia ke bank setor uang, uangnya MM-an, bahkan sampai uangnya mungkin triliunan teman-teman. Tapi dia nggak pernah nunjukin itu gitu, pakai kantong kresek mungkin jangan-jangan. Nah, tapi sedangkan ada orang-orang yang mungkin kelihatannya di luar keren, belum tentu dia punya cara memakai finansialnya atau mungkin cara mengolah finansialnya sebagus orang yang tadi. Nah teman-teman, jadi jangan diambil mentah-mentah video ini. Anda harus betul-betul memerhatikan dari pilihan tadi ya, cuman terlihat kaya atau betul-betul kaya beneran. Jujur dengan video ini, karena sekarang marak di sosial media kan, banyak orang yang suka flexing, banyak orang yang dalam arti mereka itu secara kehidupan ya kelihatannya di luar itu luar negeri terus gitu ya, tapi kita nggak tahu dia mungkin utangnya di bank berapa, kita nggak tahu dia itu mungkin selama ini mungkin punya mobil mewah pun juga masih pinjem uang dan lain-lain, kita nggak tahu. Makanya kita harus lihat dari cara dia berpikir, dilihat dari mana, dari pendidikan finansialnya. Kita harus ngobrol sama dia, ngobrol langsung. Oh, kalau dia memang betul-betul bisa punya pengelolaan uang yang baik, dia bisa pendidikan finansial yang baik, baru itu kelihatan bahwa ini orang ini wah betul-betul kaya. Karena dia cara memakai uangnya tepat, bijaksana, itu bisa kelihatan dari bagaimana dia pakai keuangannya sehari-hari. Nah, itu aja teman-teman dari saya. Semoga hari ini teman-teman bukan cuma sekedar terlihat kaya, tapi teman-teman bisa jadi orang kaya dan sukses di kemudian hari. Thank you semuanya, sukses untuk Anda semua. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.